Kali ini oleh Sadil Ramdhani, umpan. Oh, ada Febri Haryadi. Coba berbelok sedikit. Febri! Gol! Febri Haryadi is back. Duel Persib Bandung versus Semen Padang berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api, stadion berkapasitas 38.000 penonton yang ada di Bandung, Jawa Barat. Gol Persib Bandung dicetak oleh William Barros pada menit ke-39. Memasuki awal pertandingan, Persib Bandung langsung memainkan pergerakan menyerang cepat. Di sisi lain, Semen Padang juga tak tinggal diam dan memanfaatkan celah dan serangan balik cepat mengandalkan Cornelius Stewart dan Firman Juliansyah. 4 menit berlaga, Persib Bandung sudah melakukan serangan bertubi-tubi ke pertahanan Semen Padang, namun belum berbuah manis. Saling jual beli serangan terus terjadi. Kapten Persib Bandung, Markok, bahkan sampai harus berguling-guling menjaga bola pada menit ke-17. Semen Padang beberapa kali mendapat peluang, namun sayang para pemain asuhan pelatih Eduardo Almeida belum ada yang bisa melakukan finishing dengan sempurna. Sementara itu, Persib Bandung juga beberapa kali menekan pertahanan Semen Padang, namun peluang belum ada yang berbuah gol. Kerjasama Berguinho dan Beckham Putra nyaris membahayakan gawang Semen Padang. Skuad Pangeran Biru mendapat peluang emas setelah terjadi pelanggaran menit ke-27 di luar kotak penalti. Namun sayang tendangan bebas indah Berguinho mampu ditepis dengan sempurna oleh Arthur Augusto. Berguinho sempat mendapat peluang emas dan one-on-one dengan kiper, namun Arthur Augusto mampu melakukan save dengan sempurna. Berguinho yang lagi-lagi gagal menembus Arthur Augusto sampai garuk-garuk kepala frustasi. Hingga pada akhirnya William Barros memecah kebuntuan pada menit ke-39. Gol tercipta setelah Beckham Putra mengarahkan bola ke arah kotak penalti yang diterima Berguinho, lalu ke Markok hingga sampai ke William Barros. Memasuki babak kedua, Persib Bandung tidak menurunkan tempo permainan sedikit pun. Hal ini membuat Semen Padang harus berusaha keluar dari tekanan. Pada menit 52, Persib bisa saja mengadakan keunggulan atas Semen Padang, tetapi William Barros kali ini gagal menjebol gawang Augusto. Kedua tim lantas mengalami kebuntuan, sehingga pada menit 75, Persib Bandung masukkan Adam Alis, Sadil Ramdhani, dan Febri Haryadi. Hasilnya, Febri Haryadi menjawab kepercayaan yang diberikan Bojan Hondak dengan gol cantik dari luar kotak penalti di menit 90. Kedudukan menjadi 2-0 antara Persib Bandung versus Semen Padang, tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga. Keputusan tepat diambil Bojan Hondak di pertengahan babak kedua. Skuad Persib mulai mundurkan serangan, beberapa pemain terlihat lelah. Tak disangka, Sadil Ramdhani yang diragukan tampil justru diturunkan menggantikan Berguinho yang juga tampil gila sebelum digantikan. Baru masuk, Sadil sudah memberikan impact yang luar biasa. Persib kembali gencar melakukan serangan kombinasinya dengan Beckham Putra. Pada menit ke-88, Sadil yang bawa bola dengan bebas lantas memberikan umpan dengan skill efek kaki luarnya dan diterima Febri Haryadi. Tanpa hadangan bek Semen Padang yang terlihat jelas gawang di depan mata, tak disia-siakan Febri. Shootingan keras mendatar dari luar kotak penalti menjebol gawang Kapolsira. Menjadi musim pertamanya menjalani debut sebagai pemain baru di Persib Bandung, bek asal Argentina Patricio Matricadi mengaku terpukau dengan kompetisi Super League 2025-2026. Dirinya terpukau dengan Super League yang dianggapnya sebagai kompetisi kompetitif dan penuh peluang bagi para pemain asing. Pemain 31 tahun tersebut mengaku bahwa pengalaman merumput di Asia, khususnya Indonesia, menjadi tantangan yang layak diambil. Dirinya bahkan menyebut Indonesia bisa saja menjadi tempat terbaik untuk menunjukkan performa maksimalnya sebagai pesepak bola profesional. Selain terpukau dengan atmosfer kompetisi yang mengaku jatuh hati dengan karakter dan situasi kota Bandung. Dan yang akhirnya menjadi pertimbangan pertama baginya bersama sang istri sebelum memutuskan hijrah ke Asia. Selain itu, lanjut Matricadi, kota Bandung merupakan kota yang menarik dan ramah untuk keluarganya. Dengan begitu, kesan positifnya selama berada di kota Bandung membuatnya menyarankan para pemain asing untuk tidak ragu menerima tawaran dari Asia. Setelah menjalani debutnya, tampil di Super League dengan atmosfer yang memukau yang membagikan pengalamannya soal perbedaan metode latihan di Indonesia. Ia menyebut intensitas latihan pramusim di Indonesia terasa lebih ringan dibandingkan di Argentina. Matricadi mengatakan bahwa Persib Bandung menjalani satu sesi latihan per hari, berbeda dengan kebiasaannya di Argentina yang bisa 2 kali sehari.
Selain itu, bek asing Persib Bandung lainnya, Frans Putros, mengakui bahwa ia memiliki karakter yang kontras dalam dirinya saat di dalam dan di luar lapangan. Ia bahkan mengakui ada sisi gila saat berada di lapangan. Frans Putros berbagi banyak hal setelah ia bergabung dengan Maung Bandung. Pemain timnas Irak ini mengaku bahwa ia memang tak tahu banyak hal soal Persib, tetapi menurutnya bukan keputusan sulit untuk bergabung dengan tim. Pasalnya, musim lalu saat ia bermain di Liga Thailand memperkuat Perth FC yang telah mempertemukannya dengan Persib Bandung. Tak hanya bicara soal Persib, tetapi pemain yang lahir dan besar di Denmark ini pun bicara belak-belakan soal karakternya. Ia bahkan mengungkapkan dua sisi berbeda dalam dirinya. Pemain berusia 32 tahun tersebut mengaku tenang di luar lapangan tapi bisa berubah menjadi gila saat bertanding. Namun dirinya mengaku senang bertemu orang baru dan menjelajahi hal-hal baru. Itulah mengapa alasannya datang ke Asia, terutama Indonesia untuk bermain bola. Meski sebelumnya tak tahu banyak tentang Persib, tapi bergabung dengan tim Kota Kembang ini bukan keputusan yang sulit menurutnya. Pasalnya ia tahu Persib merupakan klub besar dan memiliki supporter hingga sejarah yang luar biasa, sehingga ia pun mudah memutuskan bergabung dengan tim ini. Setelah bergabung dengan Persib, ia pun tahu betul tingginya ekspektasi dalam klub ini. Namun ia pun mengakui sebagai pemain dirinya memiliki tujuan yang pasti dan jelas. Ia mengatakan target besarnya memang ada dua saat bergabung dengan Persib, yakni membawa tim meraih gelar juara ketiga beruntun. Namun ini bukan hanya target domestik saja, tetapi Putros juga menegaskan bahwa Persib pun memberikan perhatian besar untuk level Asia. Musim lalu Persib tampil cukup baik di fase grup AFC Champions League 2, meski mereka gagal lolos ke babak grup. Namun untuk musim ini ia ingin bisa membawa Persib melangkah lebih jauh lagi. Putros bahkan menegaskan bahwa fokus utama tetap ada mempertahankan gelar juara Super League. Akan tetapi, Maung Bandung tak ingin hanya menjadi pelengkap saja di Asia, sehingga Putros bertekad membawa Persib bisa melangkah jauh nantinya. Meski banyak ditinggal pemain bintangnya, dan kini Persib melakukan perombakan besar-besaran dalam skuadnya, terutama dalam hal pemain asing. Tapi tim berjuluk Maung Bandung ini masih menjadi kandidat kuat juara BRI Super League 2025-2026. Status sebagai kampiun back-to-back menjadi penyebabnya. Selain Persib yang dijagokan sebagai kandidat juara musim ini, skuad Mayoran Biru juga harus menghadapi tim-tim kuat lainnya di BRI Super League. Salah satunya Dewa United yang diyakini menjadi pesaing terkuat Persib dalam pemburuan gelar juara BRI Super League musim ini. Kesebelasan berjulukan Banten Warriors itu makin mewah secara materi pemain. Dan Dewa United masih nafsu belanja pemain berkualitas. Selain itu ada Bali United. Setelah mengalami musim terburuk dalam 6 tahun terakhir, menempati peringkat ke-8 pada BRI Liga 1 2024-2025. Bali United tersentak untuk bangkit dan merekrut memulai skuadnya untuk musim depan. Dimulai dari mengangkat pelatih berpengalaman di area divisi, Johnny Jensen sebagai nakoda, Bali United dianggap sangat kental dengan aroma Belanda karena banyak merekrut pemain asing dari negeri kincir angin. Selain itu, klub berjulukan Serdadu Tridadu tersebut juga membayang Jens Reven, penyiaran naturalisasi timnas Indonesia U23 yang baru saja tampil impresif di Piala AFF U23 2025. Lalu selanjutnya, jangan lupakan rival abadi Persib satu ini. Persija Jakarta sedang dalam perlombaan mencapai yang terbaik di BRI Super League musim ini. Karena tim berjulukan Macan Kemayoran itu cukup jor-joran di bursa transfer awal musim. Tongkat kepelatihan diberikan kepada Mauricio Souza, pelatih asal Brasil yang berhasil meloloskan Madura United ke Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Karena kejeliannya melihat pemain asing, Persija mempercayai Souza untuk memilih legion impor yang dibawanya ke ibu kota. Mulai dari Van Basten Souza hingga Gustavo Franca. Selain itu, bek berpengalaman timnas Indonesia, Jordi Amat juga berlabuh di tim kebanggaan The Jackmania itu.